Di sini udah mulai kelihatan bahwa Bakhtaro tuh merasa kayak dia mulai terancam dengan kehadiran dari Rizrio, cuman dia nggak menampakkannya secara langsung. Terlihat dari postingannya after balapan GP Spanyol, dia nggak seneng sama hasil balapan karena dia terpaksa harus finish di belakangnya dari Rizrio, pembalap satelit dari Pramac Yamaha. Nah kemudian di postingan kedua dari Fabio Quartararo, ternyata secara nggak langsung ini menyebutkan bahwa sekarang pimpinan pengembang motor di kubu Yamaha adalah Rizrio. Kita menjadi kiblat dari arah pengembangan Yamaha saat ini. Karena awalnya gue nggak berpikir sampai ke situ, soalnya kita kan pakai tim Yamaha satelit yang notabene nggak akan bisa mengambil alih pengembangan dari pabrikan. Tapi ternyata kita lah yang jadi pengembang di tim Yamaha untuk saat ini setelah 4 balapan kemarin. Oke, jelang seri Jerez Test, kita akan mencoba meminta kepada kru tim kita sama mekanik kita untuk melanjutin pengembangan di bagian mesin. Soalnya kemarin waktu balapan di Jerez itu sempat kita ngejar Aprilia itu nggak bisa sama sekali. Jadi kita bakal mencoba untuk improve di bagian engine ya. Meskipun kita udah pernah ngembangin engine di Lusail, tapi kita pengen ngembangin lagi. Ya emangnya nggak boleh, udah kenceng nggak boleh dikencengin lagi ya, pasti boleh lah ya. Kita bakal mencoba untuk improve lagi di bagian engine untuk beberapa seri ke depan. Kita minta untuk upgrade lagi di engine power. Kalau untuk bukaan gasnya, motor ini udah enak, udah stabil, tinggal engine powernya aja. Kita minta lanjutin pengembangan di area ini. Semoga aja di next race di Lemang Yamaha udah bisa untuk bangkit dan bertarung ke zona podium lagi. Oke, kalau gitu kita udah end briefing. Langsung aja kita menuju ke Jerez Test. Kita bakal mencoba part-part baru yang diaplikasikan ke YZR M1. Let's go. Oke, sekarang kita udah tiba di sirkuit Jerez dan terpantau sangat sepi ya di tribun karena emang ini sesi test, jadi nggak ada penonton sama sekali. Cuman ada Marshall doang yang jaga di tepi lintasan atau di balik dari pagar pembatas. Nah sekarang kita udah tiba di official test di Circuito de Jerez Spanyol. Dan kalau ngomongin non game, balapan kemarin sprint di Mugello gila sih. Marquez udah nggak bakal kebendung sama sekali, sekalipun dengan Pecco Bagnaia. Nggak tahu nanti kalau di balapan utama kira-kira Pecco bisa ngebendung Marquez atau enggak. Soalnya Marquez kalau udah ketemu sama motor yang kencang, udah nggak akan ada harapan bagi pembalap lain untuk meraih kemenangan dari Marc Marquez. Seperti saat ini, Marc Marquez di official test Jerez di karir kita, dia menjadi pimpinan dengan lap time 1 menit 36,324. Dia unggul hanya 0,004 dari Pecco Bagnaia, rekan timnya. Kemudian Martin Lugamarini di 3 dan juga keempat. Kalau kita balik kepada motor spek A ini, misal kita balik sama motor spek B, ini bisa kelihatan grafik OVR-nya bahwa bike A itu lebih balance ya guys ya, untuk tabel performanya atau grafik performanya ketimbang spek B. Kalau spek B itu ada yang sangat nonjol tapi juga ada yang kurang banget. Jadi secara OVR grafik ini motor spek A itu memang lebih meyakinkan untuk tetap kita gunakan hingga nanti di akhir musim. Jujur ya, di sini gue nggak berminat sama sekali untuk tes motor B. Gak tau kenapa motor spek B itu kayak nggak meyakinkan dari segi OVR grafiknya. Jadi gue rasa untuk tes kali ini kita bakal kayak berusaha menyamankan diri aja dengan motor spek A yang udah kita aplikasikan beberapa part setelah kemarin kita ngelakuin briefing sama mekanik. Berkali-kali briefing, akhirnya semoga aja di tes kali ini settingannya ketemu. Tinggal kita aja yang membiasakan diri sama YZR M1. Kita turun dengan kompon double medium, jadi depan belakang kita pakai medium. Kemudian sekarang waktunya di tes Jerez tinggal 48 menitan lagi. Sengaja kita cepetin setengah waktu ya, setengah sesi, supaya kita bisa melihat perakiraan lap time yang sekiranya bisa kita kejar nih untuk tes di Jerez. Kita pakai medium, kalau kita bisa lebih kenceng dari Marc Marquez itu adalah sebuah pencapaian. Oke, sekarang menuju tikungan kedua, entry corner. Kalau masalah anti wheelie itu masih menjadi masalah yang kita rasakan sampai saat ini. Nggak ada perubahan yang signifikan semenjak kita briefing sama mekanik di kali pertama. Tapi untung aja bisa kita akalin dengan cara
kita nggak boleh neken gas terlalu tinggi atau terlalu dalam ketika lagi menjelang tikungan. Misal tikungan 1 ke tikungan 2 sirkuit Jerez itu kan lurusnya pendek banget. Nah kalau kita full gas terus itu biasa ban depan bakal ngangkat terus. Nah itu kalau kita bisa tidak egois, yakni neken gasnya jangan sampai full, yang penting motornya bisa tetap laju, itu bakal menjadi nilai tersendiri. Itu bisa menjadi cara untuk menaklukkan anti wheelie meskipun kita nggak ngembangin di bagian anti wheelie. Jadi itulah cara yang gue pakai ketika menghadapi anti wheelie yang nggak sepenuhnya bisa hilang di MotoGP 25 karir ini. Jadi alih-alih kita ngembangin bagian anti wheelie, kita mending fokus sama engine agar di lurusan bisa ngejar Aprilia dan juga Ducati. Oke, kita kayaknya di putaran pertama ini kurang bagus kelihatan, jadi kita sering lebar. Kemudian last corner masuk dengan gear 1. Oke, bersiap-siap exit corner. RHD on, here we go menuju garis finish. Let's go. Aduh, masih jauh dari Marc Marquez. It's okay, ini hal pertama, wajar jika kita cukup kesulitan. Kemudian di lap kedua kita bakal lanjut lagi. So far so good. Gapnya warna hijau yang berarti ada peningkatan dari waktu atau lap time sebelumnya. Kemudian di tikungan keempat masuk perlahan menuju tikungan kelima. Kita memiliki gap bar warna merah lebih kenceng daripada Marc Marquez di sektor 1. Apakah bakal lanjut di sektor kedua? Kalau kita sandingkan sama Ducati, kita bakal kelihatan perbedaan performanya di lurusan. Sektor 2 kita unggul 0,2 dari Marc Marquez. Tinggal 2 sektor lagi. Kalau waktu balapan di Jerez kemarin kita lemah di sektor keempat. Apakah di sini bakal sama? Mari kita uji. Oke, sektor 3 Jorge Martinez Aspar corner. Kemudian tikungan ke-9 masuk perlahan menuju tikungan ke-10. Gap kita berapakah di sini? Dan kita lebih 0,2 dari Marc Marquez yang menjadi pimpinan di tes Jerez kali ini. Oke, last sektor. Lagi dan lagi kita ngebikin kesalahan, kembali ke racing line di braking zone menuju last corner. Here we go, light braking dari Riz. Kayaknya di putaran kedua ini kita masih belum bisa untuk ngejar waktu dari Marc Marquez. Oke, gas full menuju finish line. Kita kebanyakan mistake di lap kedua ini dan benar saja kita hanya mampu di urutan ke-15. Oke, masih ada waktu untuk fokus dan sekarang inilah dia putaran ketiga. Let's go guys, come on, keep focus, keep fighting. Tikungan 3, dapetin apexnya, kemudian stay gear 3. Turun lagi, tahan gear 3 menuju tikungan ke-5. 0,3 lebih kenceng dari Marc Marquez, lebih kenceng dari lap time kita sebelumnya di sektor 1. Exit corner, RHD on, lurusan menuju tikungan di depan. Kita mencoba light brake, lebih light brake daripada titik braking point sebelumnya. Oke, kembali ke racing line dan full gas lagi. Dapat powernya. High speed corner. Tikungan ke-7 menuju tikungan ke-8. Sedikit lagi. Sektor 3 menuju tikungan ke-9. Entry corner. Berapakah gap kita di sini? Dan sekarang inilah dia. Yes, sektor terakhir sedikit lagi. Dan sekarang perbaiki racing line. Kemudian 2 tikungan terakhir. Mulus banget, kita nggak ada kendal di last saat ini di lap ketiga. Dan menuju last corner. Di sisa waktu 43 menit lagi. Berapakah lap time yang akan dicetak oleh Riz Rio menuju finish line? Dan kini Yamaha meraih tempat pertama 1 menit 35,992, sangat tipis. Tuh kan apa gue bilang, tinggal kita membiasakan aja sama motor, plus harus hafal sama racing line juga sama braking point, kita bakal bisa kenceng. Namun ini juga karena pengembangan yang udah kita lakuin atas bantuan kru dan juga mekanik dari tim Pramac Yamaha MotoGP. Oke, kayaknya untuk tes kali ini gue sangat puas dengan hasilnya ya. Jadi kita berhasil mengembangkan motor yang secara off-air grafik itu imbang. Off-airnya grafiknya itu imbang, tidak seperti spek B.
Dan sekarang dari lap time yang udah kita cetak di 3 putaran, paling kenceng tuh aja yang ada di putaran terakhir atau putaran ketiga dengan lap time 1 menit 35,992. Itu jomplang banget sama lap time kita di putaran 1 sama putaran kedua. Nah sekarang kita bakal coba cepetin, kira-kira ada nggak nih yang akan menggeser Rizrio dari puncak tes Jerez atau minimal mendekati dengan jarak kurang dari 0,1 detik. So far Marquez masih di posisi kedua dengan jarak atau gap 0,331. Dan kalau dari pantauan kompon ban semua sama, kebanyakan pakai medium-medium. Jadi berusaha untuk tes kali ini imbang juga ya. Kita pakai medium-medium, nggak ada yang pakai soft. Kecuali mungkin di awal tes tadi ada yang pakai soft karena kita kan turunnya di sisa waktu tinggal setengah sesi lagi. Tapi oke nggak masalah. Dan sekarang sampai saat ini nggak ada pergeseran posisi sekalipun Marquez menggunakan kompon ban soft, nggak ada pergantian posisi dan akhirnya tes udah kelar. Jadi fix ya untuk tes Jerez kali ini kita tentukan kita bakal menggunakan motor spek A tanpa ada campur tangan dengan motor spek B. Jadi murni spek A yang kita kembangin. Kalau di awal musim kita pakai spek B. Nah spek B ini kita bawa menjadi spek A. Jadi sekarang spek A itu digunakan sama pabrikan Yamaha, baik itu Fabio Quartararo dan juga yang lainnya. Ya semoga aja dengan pengembangan dari Rizrio ini bisa ngebantu Miguel, Fabio, Rins untuk bersaing di barisan depan. Tuh kan itu OVR grafik di anti wheelie itu rendah banget karena emang kita nggak fokus sama anti wheelie. Cukup kita akalin aja udah bisa kelar. Kemudian untuk kontrol fuel delivery nggak perlu juga kita kembangin, motor masih bisa kita kendaliin juga, jadi semua aman. Jadi fix di balapan ke depan kita bakal pakai spek A sampai akhir musim atau mungkin sampai ada tes berikutnya. Jadi kalau gitu semuanya terima kasih nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP Kadir untuk episode selanjutnya. Thank you, bye dan ciao guys, sampai jumpa.